Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Sebelum kita masuk pada sistem pencernaan makanan pada manusia, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa dapat memahami apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat memahami apa saja fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, mari kita menyimak makanan apa saja yang kita konsumsi setiap hari. Oke, setelah kita menyimak makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari, nah sebelum kita masuk pada pembahasan selengkapnya, mari kita menyimak secara singkat bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita akan mempelajari proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Yang berikut, proses pencernaan makanan oleh tubuh manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama, proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan halus. Yang kedua, proses pencernaan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu apa saja alat pencernaan pada manusia. Nah, alat pencernaan pada manusia. Alat pencernaan pada manusia yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang terakhir, anus. Mulut merupakan tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di dalam rongga mulut terdapat lidah, kelenjar ludah, dan juga gigi. Lidah berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Nah, proses penghancuran makanan oleh gigi disebut dengan pencernaan mekanis. Setelah itu, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristatik, yaitu gerak mendorong makanan menuju lambung. Sesampainya di lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot-otot lambung serta pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pepsin, renin, dan asam lambung. Selanjutnya,
makanan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Di dalam usus halus terdapat enzim yang berasal dari pankreas, yaitu yang pertama enzim amilase, enzim lipase, enzim tripsin, dan cairan empedu. Sisa pencernaan yang tidak dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar, ampas akan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, muara dari saluran pencernaan adalah anus, yaitu tempat keluarnya kotoran atau feses dari sisa pencernaan. Penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan pada manusia. Sistem pencernaan manusia harus sehat agar berfungsi dengan baik untuk mengolah makanan. Beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, MAG, yang kedua, asam lambung, yang ketiga, diare, dan yang keempat, sembelit. Nah, gangguan pada sistem pencernaan, jika tidak ditangani dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, disarankan untuk minum air putih dan memperbanyak konsumsi makanan yang tinggi serat, meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Jika mengalami masalah pada gangguan sistem pencernaan, maka disarankan segera konsultasi dengan dokter agar mendapatkan penanganan yang lebih tepat.